Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Kasus Indonesia terkini. Korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di negeri kita ini. Tidak hanya dilakukan oleh pejabat senior, tetapi juga dilakukan oleh anak muda. Pada tahun 2022, publik dikejutkan dengan adanya penangkapan kasus Nur Afifah Balqis, seorang politisi muda berusia 24 tahun asal Balikpapan. Kasusnya membuat ia dijuluki sebagai salah satu koruptor termuda di Indonesia. Nur Afifah Balqis saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum Divisi Partai Demokrat Balikpapan. Dalam operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa ia menampung dan mengelola aliran dana suap dari Bupati Penajem Pasar Utara, Abdul Garuh Masud. Total aliran dana yang terungkap mencapai miliaran rupiah. Dari tangannya disita uang tunai sebesar 1 miliar rupiah, saldo rekening sebesar 447 juta rupiah, hingga barang-barang belanjaan mewah. Di Pengadilan Tipikor Samarinda, Nur Afifah Balqis dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 300 juta rupiah. Kasus ini membuat publik terkejut karena di usia yang sangat muda, ia sudah terjerat kasus besar yang merugikan rakyat. Kalau kita renungkan sejenak, bagaimana masa depan bangsa ini jika generasi muda yang seharusnya menjadi harapan dan penerus justru sudah tergoda melakukan korupsi? Apakah kita akan membiarkan fenomena ini terus berulang dari waktu ke waktu hingga korupsi menjadi sesuatu yang dianggap wajar? Atau justru kita mau belajar dari kasus ini, menjadikannya pelajaran berharga bahwa uang dan kekuasaan tidak seharusnya menjadikan kita kehilangan arah, melupakan nilai-nilai kejujuran, dan meninggalkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Karena sejatinya, masa depan Indonesia ada di tangan anak muda. Kalau sejak dini kita bisa membiasakan diri hidup jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil hak orang lain, maka bangsa ini masih punya harapan besar untuk bebas dari jerat korupsi. Korupsi bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena merampas hak orang banyak. Ia juga melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Dari sini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi pedoman moral agar setiap orang berbuat adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kasus Nur Afifah menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya generasi muda. Jangan sampai ambisi dan keserakahan menjerumuskan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan amanah yang benar. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa ikut membangun bangsa yang lebih adil, bersih, dan sejahtera. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita.